berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat siang sahabat, jumpa lagi di program Tanya Dok bersama saya Mega Laksana. Dan kali ini di program Tanya Dok ini, program baru yang digagas oleh Susi untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sedang melakukan isolasi mandiri dan juga bagi para penyintas yang ingin sharing. Anda tanya, dokter menjawab A sampai Z seputar COVID dan juga penanganannya. Positive thinking, jangan berasumsi dulu biar tidak keliru, tanya langsung ke ahlinya biar paham cara menangannya. Tanya Dok, solusi dan jawabannya. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan Dr. M. Athaillah yang akan menemani kita ya seputar menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Suara Sidoarjo tentunya mengenai seputar COVID-19. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Ini selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Ini saya kebetulan juga sama Dr. Abdillah, Mbak. Baik. Gimana nih kabarnya? Di luar soalnya. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Baik dokter. Ini dalam rangka acara apa ini nih? Bisa bertemu ini dokter? Persiapan. Oh, ini keliling mau persiapan vaksinasi di beberapa tempat. Oh gitu. Ini keliling untuk melaksanakan vaksinasi dari beberapa tempat. Ini tempat di mana saja memangnya dok? Oh, belum, masih persiapan. Oh, masih persiapan. Baiklah. Terima kasih loh dok sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di program Tanya Dok ini ya. Iya. Baik, ini dokter kalau ngomongin soal COVID-19 dan juga penanganannya ini banyak sekali loh sahabat Suara Sidoarjo ini yang antusias untuk berkonsultasi. Apalagi udah ketemu sama dokter Ato ini ya. Iya. Iya, oke Mbak, iya. Ini dokter mendengar jelas suara saya ya? Jelas banget. Baik. Ya, bagi sahabat yang ingin bertanya seputar mengenai COVID-19, langsung saja bisa hubungi nomor WhatsApp kami di 0811309109. Bisa kirim melalui voice note, video ataupun teks. Dan ini sudah ada yang bergabung ya bersama kami ya mengenai seputar pertanyaan yang akan diajukan oleh ke konsultasi ya ke dokter ya. Baik, boleh ini dengan siapa ini? Ya, sambil menunggu tim redaksi mengumpulkan banyak pertanyaan ini ya. Ada yang udah masuk ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo ini mengirimkan sebuah video nih. Nama saya Yeti, umur 26 tahun. Pertanyaan saya tentang corona yaitu bagaimana cara OTG bisa menularkan virus corona. Yang kedua, apakah yang sudah vaksinasi bisa tertular atau menularkan virus corona, dan seberapa efektivitaskah vaksinasi dalam tubuh kita? Oke, ini pertanyaan pertama dari Bu Rina ya tadi ya. Boleh dok langsung dijawab mengenai gejala yang dialami oleh Bu Rina ini? Yang pertama tadi apa pertanyaannya yang pertama? Oke, boleh diulang kembali ya tim redaksi untuk menayangkan pertanyaannya. Nama saya Yeti, umur Ibu Yeti 26 tahun. Pertanyaan saya tentang corona yaitu bagaimana cara OTG bisa menularkan virus corona. Yang kedua, apakah yang sudah vaksinasi bisa tertular atau menularkan virus corona, dan seberapa efektivitaskah vaksinasi dalam tubuh kita? Oke dok, boleh dijawab dok, ini pertanyaan dari Ibu Yeti. Ya, jadi
bagaimana seorang OTG itu bisa menghilangkan virus corona gitu tadi ya. Pertanyaan yang pertama ya. Menularkan lebih tepatnya, Dok. Menularkan. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk penularan COVID-19 ini itu adalah lewat droplet. Jadi percikan ludah. Jadi makanya kita harus selalu memakai masker, terutama bagi teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, atau tadi yang OTG ya, tanpa gejala. Jadi meskipun tanpa gejala, jadi tidak hanya batuk saja, bersin pun atau hanya ngomong saja, kalau kita ngomong itu sudah mengeluarkan namanya droplet, kayak percikan ludah gitu ya. Nah, kalau kita memakai masker, maka droplet itu akan tertahan di masker kita. Makanya kita selalu harus memakai memakai masker itu, sehingga nanti biar tidak bisa menularkan ke yang lainnya. Itu. Jadi untuk penularan seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tadi vaksinasi. Yang vaksin apakah masih bisa tertular atau tidak? Jadi meskipun sudah vaksinasi, itu tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah vaksin akan tertular lagi. Ya. Jadi sama, bisa. Namun biasanya kalau sudah divaksin, tingkat penyakitnya itu tidak sampai parah. Ya, jadi seperti itu. Sama juga contohnya misalnya anak-anak misalnya ada yang vaksin gitu ya, kayak contoh sekarang ini, atau mungkin penyakit-penyakit menular yang bisa ditanggulangi dengan vaksin misalnya. Contoh difteri. Apakah difteri tidak ada sampai sekarang? Masih ada. Namun angkanya kecil. Karena apa? Karena sudah bertahun-tahun program imunisasi untuk DPT atau untuk penanggulangan difteri itu sudah dijalankan. Nah, karena saking banyaknya yang sudah tervaksin, sehingga tingkat kejadian itu akan turun. Sama juga dengan nantinya dengan COVID-19 ini. Kalau misalnya banyak orang yang sudah divaksin, jadi kalau dari pakar epidemiolog itu 70% masyarakat sudah divaksin, maka insya Allah akan tercipta herd immunity. Nah, jadi nanti yang lainnya akan terlindungi. Apalagi kalau lebih dari 70%, maka akan lebih banyak orang yang akan terlindungi. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, ini ada tadi pertanyaan dari Mbak Yeti tadi ya. Efektif nggak sih, Dok, vaksinasi ini kalau diberikan kepada masyarakat gitu? Nah, untuk vaksin seperti tadi yang saya sampaikan, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi sangat berguna sekali dan efektif. Karena apa? Karena semakin banyak warga yang divaksin, mau divaksin, maka tingkat penularannya pun akan rendah. Kemudian angka kejadian pun akan menjadi turun juga. Jadi angka kejadian akan turun juga. Karena apa? Karena tercipta herd immunity tadi. Baik, ini kalau ngomongin vaksin ya, Dok ya, jenis vaksin ini yang harus bisa diberikan kepada masyarakat itu sesuai gejalanya atau varian Delta, vaksinnya harus apa seperti itu, Dok? Apa bebas vaksin apa saja boleh diberikan dengan gejala apapun? Oke. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini yang sudah ada di kita, ya ini kan ada jenis Sinovac sama AstraZeneca. Jadi memang ada beberapa komen atau laporan bahwa vaksin ini mungkin tidak bisa untuk Delta dan sebagainya. Tapi sekali lagi, semakin banyak yang tervaksin, maka itu juga akan membantu keefektifan suatu penularan penyakit. Jadi nanti nggak akan banyak yang akan tertular atau angka kejadiannya juga akan ikut turun juga. Oke, Dok, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu untuk sesi selanjutnya ya, Dok ya. Oke. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja bisa komen di chat YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live, ataupun juga bisa kirim melalui media sosial kami di Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo dan juga Instagram kami @suarasidoarjo.fm atau Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami via WhatsApp, kirim melalui voice note ataupun texting ataupun bentuk video, kirim di nomor redaksi kami, ada di nomor WhatsApp kami ada di 0811309109.
Mengantar kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerit. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisma di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, positive thinking jangan berasumsi dulu. Biar tidak keliru, tanya langsung ke ahlinya biar paham cara menanganinya. Cara dok, tanya dok. Asal tanya akan dapat jawabannya. Hanya ditanya dok, sahabat bisa langsung mendapatkan jawabannya. Dan tentunya sahabat juga bisa langsung aja kirim pertanyaan mengenai seputar COVID-19 dan juga bagaimana cara penanganannya. Bisa kirim di nomor WhatsApp kami di 0811 309 1009. Ya, dokter Ato? Ya Mbak. Iya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Suara Sidoarjo. Ini ada penanya berikutnya, boleh dikabarkan untuk kita ya? Ya. Ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Okta, umur 19 tahun. Pertanyaan saya adalah, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak mempunyai gejala apapun? Iya, dokter, ini dari Mbak Nanda ini pertanyaan, apakah COVID-19 ini bisa menular secara langsung ya? Menular secara langsung maksudnya gimana? Dari orang yang tidak ada gejala? Iya, benar sekali. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan tadi seperti yang pertanyaan yang pertama tadi bahwa penularan COVID-19 ini adalah melalui droplet. Ya, droplet jadi orang berbicara, bersin, batuk dan sebagainya yang di dalamnya itu ada virus COVID-19
maka itu bisa menularkan. Jadi meskipun tidak ada gejala, kalau orang misalnya si A ini dia terkonfirmasi atau dia kena COVID-19, ada virus COVID-19, tapi tidak pernah cek misalnya. Nah, saat dia tidak bermasker, kemudian bertemu orang lain dan juga tidak bermasker, maka ini bisa menularkan. Jadi dropletnya itu bisa menularkan, meskipun tanpa batuk dan sebagainya, meskipun tidak ada gejala panas dan sebagainya. Karena kan untuk COVID-19 ini ada beberapa kategori, kan ada yang orang tanpa gejala, kemudian ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala sedang, ada yang bergejala berat. Jadi intinya kalau seseorang itu ada virus COVID-19-nya, itu masih bisa menularkan walaupun tanpa gejala, gitu Mbak. Oke, ini Mbak Nanda udah terjawabkan ya oleh Dokter Rato ya, ini seputar pertanyaan tadi ya. Ini dokter, kita mau bergeser ke pertanyaan dari redaksi. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Boleh dibacakan, Kanza? Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya Ibu Ati, mau tanya di Tanya Dok. Jadi tetangga dempet rumah, sebelah rumah, ini kebetulan suami istri positif COVID. Dan si suami sering masih keluar rumah untuk bersih-bersih rumah, menyapu gitu di halaman rumahnya mereka. Nah, kebetulan kami ini juga sering membuka jendela, kemudian pintu rumah, kemudian juga kadang keluar gitu. Apakah kami yang tetangga dekatnya ini bisa tertular ataukah tidak, atau virusnya bisa mati? Karena pagarnya hanya pagar besi saja gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Ati ya, itu tadi. Ini mungkin pertanyaannya, apakah virus COVID-19 ini bisa menular melalui udara, Dok? Nah, mungkin lebih jelasnya seperti itu. Boleh gini, ya. Yang pertama, penularnya melalui droplet. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya udara? Kalau melalui udara, itu kalau misalnya dia tertutup rapat, tidak ada ventilasi dan sebagainya, itu bisa menular. Jadi misalnya gini, satu ruangan misalnya ukuran misalnya 3x3 atau 3x4 ya, di kamar misalnya. Kemudian tidak, jendelanya atau ventilasinya nggak bagus, maka itu bisa saat misalnya droplet ini keluar, itu bisa tertular di situ. Nah, tapi kalau misalnya ventilasinya bagus, kena matahari dan sebagainya, maka akan mati virusnya. Jadi kalau misalnya tadi kan ini suaminya masih keluar gini. Iya, istrinya masih melakukan aktivitas gitu. Ya, jadi misalnya keluar tapi tidak bertemu orang lain, ya tidak ada masalah. Bermasalah jika ketemu orang kemudian tanpa bermasker dan tidak jaga jarak, itu yang akan menjadi masalah. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, itu tadi ya Bu Ati ya, mungkin terjawabkan ya untuk keresahannya dari seputar tetangganya yang terkena positif COVID ini. Tapi jangan dijauhin ya itu ya Dok ya, kita harus membantu ya kayak gitu ya untuk jangan proses penyembuhannya ya. Betul. Jadi bahwa COVID ini bukan sesuatu, istilahnya bukan penyakit apa ya, bukan penyakit kutukan Tuhan, bukan. Semua orang tidak akan mau dengan terkena virus COVID-19. Jadi kalau misalnya ada yang isolasi, kalau bisa kita support, jangan dijauhi, karena kalau dijauhi kemudian orangnya itu istilahnya mentalnya kurang bagus, justru akan menjadi drop. Kalau sudah drop, imunnya juga turun. Nah, itu nanti prosesnya jadi lama. Jadi kalau bisa itu kita dukung mereka. Sudah di rumah aja, nanti perlu apa nanti kita bantu. Nah, justru itu. Karena contoh saja, misalnya saya juga pernah punya ada staf saya yang COVID gitu ya, kena COVID. Saya tahu waktu itu habis periksa hasilnya saya tahu. Saya panggil malah orangnya, tapi pakai masker. Hasilmu positif. Sudah, kamu istirahat saja, pulang di rumah, istirahat dulu biar oh ya Dok, oke. Setelah masa inkubasi lewat atau sesuai di KMK kan sudah dijelaskan kalau 10 hari setelah isolasi tanpa gejala sudah itu bisa bebas dari isolasinya. Itu juga gitu, saya telepon langsung. Kamu sudah tidak ada gejala? Tidak ada Dok, saya tidak panas, tidak itu, tidak batuk. Wis masuk.
sudah ketemu saya Halo, juga dokter. biasa. Tentunya. Oke dok, ini ada pertanyaan yang dari sahabat suara Sidoarjo ini ya. Ini berupa video ini pertanyaannya melalui video ya, dikirimkan di WhatsApp redaksi ini. Boleh diputarkan untuk sahabat redaksi? Halo dokter, saya Vita. Saya mau nanya nih dok, kan sekarang tuh beritanya tentang COVID itu banyak banget kan, apalagi kalau kita nggak terlalu pinter-pinter nyaring gitu kan bisa itu malah justru bikin kita bingung. Nah sebenarnya untuk pasien yang terpapar COVID khususnya yang melakukan isolasi mandiri di rumah, itu yang harus dilakukan itu apa, penanganannya seperti apa, terus apa yang harus dikonsumsi, vitamin-vitamin apa yang bisa dikonsumsi juga selain makan yang bergizi tentunya ya dok ya. Itu terima kasih banyak. Dan satu lagi, seberapa efektifkahnya vaksin? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita ini ya bertanya. Boleh dijawabkan dok dari pertanyaan Mbak Vita ini seputar Itu tadi videonya saya nggak dengar Mbak. Oh nggak dengar ya dok ya? Halo, dokter. Oh boleh kita puterin lagi ya? Dok, kan, sekarang Ini nggak dengar suaranya ini Mbak. Oh tidak, Halo, masih dokter. belum ya? Saya Vita, saya mau nanya nih dok, kan Mungkin dicatat aja pertanyaannya, jadi nanti biar bisa kita jawab. Apalagi kalau kita nggak terlalu pinter-pinter nyaring gitu kan bisa aja tuh malah justru Nggak dengar Mbak, bikin nggak dengar kita Mbak. bingung. Nah, Baik dok. sebenarnya Jadi pertanyaan itu pasien mengenai yang terpapar bagaimana khususnya sih yang melakukan isolasi cara di rumah, untuk penanganannya COVID sendiri dan juga bagaimana sih untuk pemenuhan vitamin yang baik dikonsumsi saat terkena gejala COVID-19 ini dan seberapa efektifnya vaksinasi? Ya, jadi untuk penanganan COVID ini memang yang pertama adalah bagaimana orang yang sudah terkonfirmasi positif itu kita isolasi dulu. Karena itu kuncinya. Jadi selama itu bisa kita isolasi, maka penularannya pun akan kita putus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan apa yang harus dikonsumsi, vitamin apa yang harus dikonsumsi? Yang pasti dari para pakar itu yang pasti ada satu untuk vitamin C, kemudian vitamin D dan juga zinc. Jadi ada kandungan-kandungan itu yang harus kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, makan minum tidak ada pantangan apapun selama tidak ada alergi makanan atau komorbid misalnya kencing manis itu kan nggak boleh manis-manis ya, itu bisa dijaga, nggak ada masalah makan apapun. Kemudian yang berikutnya harus psikis harus terjaga, jadi harus tenang. Jadi bagaimana caranya tetap happy dan sebagainya, karena itu nanti biar imunnya juga nggak akan turun. Seperti itu Mbak. Oke, itu kemudian tadi terjawab ya. Tadi ya tentang imunisasi ya. Tadi sebenarnya sama dengan yang tadi ya pertanyaannya. Efektivitas imunisasi. Jadi kalau misalnya sudah banyak masyarakat kita yang tervaksin, paling tidak ada 70% yang sudah divaksin, maka tentunya herd immunity akan bisa terwujud. Atau kekebalan secara kelompok itu akan bisa terwujud. Baik, ya gitu ya. Itu tadi ya pertanyaan dari Mbak Vita, bisa ditangkap ya penjelasannya dari Dokter Ato. Ini dokter, sehubungan dengan itu ya saya ini ada teman ini bertanya, benar gak sih kalau habis setelah divaksin itu malah timbul penyakit-penyakit yang makin macam-macam gitu. Ini dan juga kabar burung yang saya dengar, ini kalau setelah divaksin itu malah jadi penggumpalan darah. Itu memang benar atau bagaimana ini dok? Ya, jadi gini, untuk vaksin, apakah setelah vaksin akan muncul sakit-sakit tertentu? Jadi gini, sekali lagi, vaksin adalah untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Nah ini kan vaksinnya kan dari luar. Harapannya apa? Makanya untuk vaksin ini ya, seperti vaksin COVID-19 ini, kan ada 2 dosis 1 dan dosis 2. Nah, dosis 1 saat itu dimasukkan, maka tubuh kita akan mengenali vaksin tersebut. Nah, setelah itu dosis kedua bukan hanya sekedar kenalan, tapi apa? Mempererat untuk apa? Untuk membentuk benteng. Nah, jadi saat misalnya ada virus masuk, karena istilahnya ini sama ya, loh, kok podo ya? Nah, kalau kata orang Sidoarjo gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa tertanggulangi gitu. Jadi bukan justru menimbulkan penyakit. Kemudian apakah akan terjadi penggumpalan darah?
itu memang beberapa kemarin ada yang menyatakan bahwa yang jenis AstraZeneca. Iya. Iya, Dok. Yang jenis AstraZeneca kenapa, Dok? Halo, Dokter. Suaranya terputus-putus, mohon maaf, Dokter. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya saat screening vaksin ternyata ada riwayat penyakit pembekuan darah, itu juga harus di. Halo? Iya, dokter, kita mendengar suaranya. Iya. Ya, jadi kalau ada proses gitu maka tidak boleh dulu kalau misalnya ada riwayat pembekuan darah. Nah, pernah ada kejadian, jadi orang yang sudah divaksin AstraZeneca setelah seminggu itu katanya sempat demam dan kejang. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan CT scan dan EEG untuk rekam otaknya, itu alhamdulillah tidak ada ternyata pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah. Jadi selama di Sidoarjo saat ada kejadian itu ternyata tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID-19. Itu, Mbak. Oke, baik. Berarti itu ya penjelasannya ya, Dok ya. Ternyata nggak akan sampai terjadi pembekuan darah ya. Justru ini bisa memperlancar gitu ya. Membantu. Kalau bukan memperlancar pembekuan darah bukan, tidak ada hubungannya. Cuman kalau ada vaksin itu paling tidak tubuh kita itu juga akan ada bantuan benteng lagi. Selain imun tubuh kita yang secara alami. Oke, kalau gitu. Baik, Dok, kita geser ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Boleh dibacakan ya? Baik, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mbak Venita di Balong Bendo. Siang, Dok, mau tanya, untuk vaksinasi ini kabarnya nggak menentu stoknya. Nah, bener nggak sih, Dok, air degan itu jadi obat COVID? Kemudian dari Danu di Sedati, vitamin C yang pas itu diminum pas kapan ya, Dok? Kemudian dari Mas Rega di Jambon, untuk tensi normal untuk vaksin itu berapa? Kemudian yang terakhir dari Mas Jalu di Buduran, 1 minggu lalu saya vaksin, Dok. Nah, ini kok badan saya makin berat ya. Ini apa vaksin Sinovac-nya beraksi? Seperti itu. Baik, terima kasih sahabat redaksi. Boleh, Dok, langsung dijawab pertanyaan dari Venita terlebih dahulu ya, dari Balong Dondo tadi pertanyaannya. Satu-satu ya, yang Mbak Venita tadi apa? Yang satu? Iya, kita bacakan ulang ya, Dok ya, dari Venita di Balong Dondo ini. Untuk vaksinasi, kabarnya agak menentu untuk stoknya. Nah, benar nggak sih, Dok? Air degan ini jadi obat COVID. Oh ya, itu dulu ya. Jadi untuk vaksin ini memang kita juga tergantung dropping dari pusat untuk keberadaan vaksinnya. Ya, jadi kita ada berapa, kemudian di puskesmas itu kan sudah koordinasi dengan desa kelurahan untuk mendata sasarannya. Ya, jadi kalau misalnya sudah terdata tapi belum terlaksana, ya mohon maaf, ya jadi sabar dulu. Saat nanti ada dropping lagi tentang vaksin, nanti pasti akan kita berikan. Jadi vaksin itu istilahnya nggak mungkin lah saya minum sendiri, nggak mungkin. Jadi pasti akan kita berikan untuk vaksinnya selama dropping ada. Ya, kemudian apakah air degan bisa menyembuhkan COVID? Saya belum punya data terkait hal tersebut. Barangkali mungkin teman-teman yang sudah punya data, silakan nanti mungkin bisa kita sampaikan juga sampai ke kementerian. Tapi sampai saat ini belum ada data yang menyebutkan bahwa air degan bisa menyembuhkan COVID-19. Lanjutnya? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Danu di Sedati, vitamin C yang pas itu minumnya kapan aja, Dok? Oh ya, jadi untuk vitamin C minumnya untuk waktu itu tidak ada ketentuan tertentu sebetulnya. Cuman kalau pagi itu lebih, kalau saya itu pagi itu gini, karena kan vitamin C ini gini, yang dibutuhkan kan vitamin C dosis tinggi. Ya, vitamin C dosis tinggi itu harus juga nantinya dibarengi dengan air mineral juga harus banyak. Karena apa? Karena nanti saat vitamin C itu misalnya tubuh kita tidak membutuhkan semuanya, misalnya ini 1 gram kan gitu, 1 gram. Tapi yang dibutuhkan tubuh ternyata cuma 500 mg. Maka yang 500 mg akan terbuang itu melalui urin yang lewat ginjal. Nah, jadi kalau misalnya minumnya kurang, nanti bisa jadi pengendapan. Makanya kalau misalnya minum vitamin C
harus minum banyak. Tapi ya juga gitu, jangan terlalu banyak betul. Kalau memang butuhnya 1 gram ya 1 gram saja, jangan sampai butuhnya 1 gram minumnya 5 gram, nanti terjadi overdosis. Waduh, kalau overdosis ini bahaya ini ya, gak jadi pengobatan malah jadi, berangkat ini ya. Jadi semua hal itu kalau terlalu berlebihan kan tidak bagus, Mbak ya. Iya, benar sekali ini, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya boleh dong ya, Dok, dijawab ya. Untuk dari Rega ini, untuk tensi yang normal untuk vaksinasi itu berapa sih, Dok, kira-kira? Kenapa? Untuk vaksinasi nih, tensi yang normal. Halo, Dok? Oh iya. Jadi untuk halo. Jadi untuk tensi sesuai dengan di Juknis, untuk tensi itu batasnya adalah 180 per 110. Itu batasnya. Jadi kalau misalnya seseorang datang vaksinasi, kemudian saat ditensi, tensinya itu 160 per 100, masih bisa divaksin. Tapi kalau misalnya dia 180 per 110, biasanya kita minta untuk istirahat dulu. Nanti kita cek lagi. Kalau misalnya masih tetap atau tinggi, ya kita pending dulu pelaksanaan vaksinasinya. Itu, Mbak. Oke, kalau ngomongin tensi ya, alat oximeter ini kira-kira tuh akurat gak sih, Dok? Kalau kan ini sekarang itu banyak sekali masyarakat ya beli alat oximeter tuh buat dites sendiri di rumah. Itu memang benar alatnya itu bakalan akurat gak sih, Dok? Oh, oximeter untuk lihat saturasi oksigen. Iya. Jadi kalau beli alat-alat seperti itu, kalau bisa yang sudah punya izin edar tentang alat-alat kesehatan. Jadi kalau sudah itu berarti kan sudah diuji ya dari lembaga atau badan yang menguji tentang alat kesehatan. Kalau yang misalnya belum ada itu, ya kalau saya sih tidak merekomendasikan. Kalau bisa sesuai yang punya izin edar dulu aja. Oke, ini pertanyaan satu lagi nih, Dok. Dari Jalu di Bedoran. 1 minggu lalu saya vaksin, Dok. Nah, ini kok badan saya makin berat rasanya. Apakah vaksin Sinovac ini bereaksi, Dok? Boleh nih dijawabkan. Ini makin berat badannya atau terasa berat ini? Jadi ya kita lihat dulu. Kalau misalnya berat badan saya makin berat, nah mungkin ini efek dari PPKM darurat ini. Karena tidak ada kegiatan di rumah, akhirnya makan terus bisa jadi berat badan meningkat. Iya. Atau mungkin bisa jadi karena kurang aktivitas, tidak olahraga dan sebagainya, maka aliran darah kan juga nggak akan bagus. Kemudian terjadi penumpukan kolesterol dan sebagainya atau trigliserida, itu juga akan membuat badan jadi berat. Oke, iya benar. Banyak faktor sebetulnya. Iya. Banyak faktor. Kalau dari vaksinnya enggak, soalnya saya sudah vaksin juga ya alhamdulillah fine saja. Gitu. Jadi nggak ada penambahan berat badan atau pengurangan berat badan ya setelah vaksin itu ya, Dok, ya ternyata? Enggak. Kalau di era vaksinasi ini saya enggak jadi berat badan, cuma saya jadi berat pikiran ini. Oh, jadi berat pikiran. Mikir bagaimana masyarakat bisa tervaksin semua. Oke, gitu. Oke, Dok, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya untuk sesi berikutnya ya, Dok, di program Tanya Dok bersama Dr. Ataila. Antar kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja.
Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah pinter, belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten. Ya, balik lagi di program Tanya Dok, masih bersama Dr. Athaila yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Iya, ini Dokter. Halo Dokter. Iya, halo Dokter. Dokter Ato. Ya, mungkin ada beberapa kendala jaringan nih. Halo. Ya, dokter ini halo, ada penanya yang sudah tidak sabar untuk bertanya dengan dokter konsultasi ini ya. Iya. Melalui telepon. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, ini dengan Mbak Dinda ya tadi ya yang menghubungi via redaksi kami. Iya. Iya Mbak, boleh dijelaskan ini Mbak mengenai gejala isoman yang saat ini dirasakan ini? Oh ya, kebetulan saya sudah isoman hampir 8 hari ya. Iya. Jadi gejala yang saya rasakan itu kayak pusing, terus susah untuk kayak bau ya, susah untuk baunya juga. Batuk-batuk sering sekali, sampai dada terasa sakit, panas. Ya kayak gitu loh Mbak. Ya gitu. kayak apa ya, sampai itu ya, sampai pusing banget, sampai keringetan. Oh gitu, jadi gejalanya itu sering batuk, terus penciuman ini kurang tajam, sama panas dingin gitu ya Mbak ya? Oh iya, benar sekali. Oke, boleh Dok langsung dijawab Dok ini mengenai konsultasi yang ditanyakan oleh Mbak Dinda ini ya? Iya. Jadi memang salah satu gejala yang khas dari COVID-19 adalah salah satunya adalah anosmia yang tadi disampaikan Mbak Dinda, atau penciumannya jadi berkurang atau hilang ya. Itu kemudian demam dan sebagainya. Nah, demamnya itu sekarang berapa derajat Celcius demamnya. Kemudian batuknya bagaimana. Nah, apalagi kalau misalnya Mbak Dinda punya oximeter, itu sebaiknya juga diukur oximeternya, atau saturasinya juga harus diukur ya. Ya, kalau melihat dari yang disampaikan Mbak Dinda tadi, ini termasuk yang ini sudah PCR ya periksanya ya. Kalau misalnya dia sudah PCR dan positif, ini termasuk Mbak Dinda ini termasuk yang pasien COVID dengan gejala ringan. Oh gitu. Ya. Ini sebelumnya Mbak Dinda. Ya. Ini Mbak Dinda tadi sudah lakukan tes PCR belum Mbak Dinda?
Kebetulan sudah. Oh sudah. Ya. Oh iya, reaktif gitu ya katanya. Iya, reaktif. Oke, makanya dilakukan reaktif. Antigen apa? Antigen apa gimana? Swab. Positif maksudnya. Oh iya, positif. Oke. Ini gimana dok untuk kelanjutannya? Jadi kalau seperti itu dicek saturasinya. Kalau misalnya saturasinya masih di atas 94, insya Allah masih aman ya. Tapi kalau sudah di bawah 90, harus segera mendapatkan paling tidak bantuan oksigen dengan segera. Ya. Kemudian untuk obat-obatannya, kalau memang ada demam ya dikasih obat demam. Biasanya paracetamol biasanya yang diberikan. Kemudian vitamin yang lain seperti vitamin C, D, zinc tadi itu juga harus diminum. Nah, untuk isolasi berarti karena sudah 8 hari ya, 8 hari isolasi, nanti nanti dilihat juga 2 hari ke depan bagaimana. Kalau misalnya masih ada gejala, nanti harus ditambah lagi isolasinya menjadi ditambah 3 hari sampai hilang gejala atau bebas gejala, baru dinyatakan selesai isolasi. Oke, berarti untuk jangka waktunya itu nggak ada hari tertentu ya dok ya, tapi sampai dipastikan gejala itu diperiksa lagi gitu ya dok ya? Iya, jadi kalau dari KMK, dari Keputusan Menteri Kesehatan itu untuk isolasinya itu kan 10 hari. Iya. Ya tanpa gejala, tapi kalau ada gejala maka ditambah 3 hari. Oh, jadi 13 hari. Ya, jadi 13 hari. Kalau misalnya di hari itu kok masih ada batuk, ya sampai gejala hilang baru selesai isolasinya. Dan selama isolasi itu protokol kesehatan harus dijaga betul. Ya, apalagi kalau misalnya ini isolasi di rumah, kalau bisa ya sendiri ruangannya. Jadi nanti biar tidak sampai berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke, baik itu tadi ya Mbak Didan ya untuk penanganannya ya selama isolasi di rumah aja ya Mbak Dinda ya. Terima kasih sudah menanya ya Pak Tida. Iya. Baik dokter, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari sahabat Suara Sidoarjo ini bertanya, boleh? Saya Yogi, ya. akun IG saya GIE_Sastrowardoyo, usia 39 tahun. Dok, saya mau nanya, apakah yang sudah vaksin masih rentan terkena COVID? Terima kasih. Oke dok, ini dari Mas Yogi nih bertanya, apakah vaksin ini apakah yang sudah vaksin masih rentan terkena COVID? Nah pertanyaannya kembali diulang ya ini ya. Iya betul, enggak apa. Jadi gini, apakah orang yang sudah vaksin COVID-19 masih rentan atau bisa terkena lagi COVID-19? Jadi bahwa vaksin ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk pertahanan tubuh kita. Jadi vaksin ini bukan berarti menghilangkan nanti atau menghajar langsung virus COVID yang akan masuk di tubuh kita, tapi hanya bertahan saja kita. Jadi kalau apakah akan masih bisa terkena? Masih. Jadi resikonya atau rentan atau bagaimana? Ya masih rentan karena apa? Karena saat ini itu masih belum masyarakat kita atau di seluruh Indonesia lah atau di Sidoarjo lah belum 70% orang yang sudah divaksin. Jadi jumlah masyarakat Sidoarjo ini belum 70% yang tervaksin. Nah, kalau misalnya nanti sudah 70%, maka resikonya kecil sekali. Namun kalau orang yang sudah divaksin, misalnya terkena atau ada virus COVID-19 masuk, tentunya berbeda dengan orang yang belum divaksin. Apalagi kalau misalnya orangnya punya komorbid. Kalau yang sudah divaksin, insya Allah nanti itu lebih ringan atau mungkin tidak akan ada gejala. Atau misalnya ada gejala itu gejalanya gejala ringan. Seperti itu. Contoh yang banyak itu teman-teman nakes yang sudah divaksin, itu alhamdulillah. Kalau misalnya dia positif, itu tidak ada gejala biasanya. Ini yang saya temui di tempat kerja kami di Dinas Kesehatan itu seperti itu. Jadi nggak sampai parah kalau misalnya masih terpapar virus COVID-19. Seperti itu, Mbak. Baik, itu Mas Yuki ya untuk penjelasannya dari Dr. Rato. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi ya ini ya. Boleh dibacakan? Ya, ini dari sahabat setia kami yaitu Bu Yulia di Gedangan. Selamat siang Mbak Mega, Pak Dokter. Nah, selamat siang. Bagi penderita komorbid, apa saja sih yang tidak boleh
penderita komorbid apa saja yang tidak boleh ikut vaksinasi, seperti itu dokter. Baik, monggo dokter dijawab dokter. Oke, baik. Jadi yang punya komorbid apa yang tidak boleh melakukan vaksinasi? Sebetulnya gini, contoh penyakit komorbid ini kan ini biasanya diabetes atau hipertensi. Selama komorbidnya atau selama penyakitnya itu atau contoh diabetes atau hipertensinya itu terkontrol, maka boleh melakukan atau boleh mengikuti vaksinasi. Contoh misalnya hipertensinya, karena dia punya riwayat hipertensi. Selama tensinya tidak lebih dari 180/110, maka boleh vaksinasi. Kemudian apalagi? Kemudian jika tidak ada kondisi apapun yang istilahnya mengganggu kesehatannya, itu boleh. Jadi meskipun orang hipertensi, tensinya bagus, terkontrol, kemudian tidak demam, tidak pusing, itu boleh mengikuti vaksinasi. Itu Mbak. Oke, itu tadi ya Bu Yulia ya, jawabannya dari yang saya sampaikan. Iya, jadi teman-teman atau pendengar, ini yang termasuk ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu juga boleh mengikuti vaksinasi. Jadi kalau dia minum obat antiretroviralnya, ARV-nya rutin, ya itu bisa mengikuti vaksinasi dan tidak ada gejala apapun, tidak ada sakit apapun, tidak demam dan sebagainya, itu boleh mengikuti vaksinasi meskipun dia orang dengan HIV/AIDS. Baik, itu tadi ya sedikit informasi mengenai para pejuang HIV ya. Ini ada pertanyaan yang masuk kembali dok, ini dari WhatsApp redaksi ini dok, dari Ibu Ida. Isoman sudah 7 hari belum bisa membau dan pusing. Kapan bisa membau lagi? Bagaimana caranya supaya saya cepat bisa normal fungsi penciuman saya? Gitu. Monggo dok dijawab dok. Ya, makasih. Jadi untuk pengobatan COVID-19 ini kan memang yang spesifik kan memang belum ada sampai saat ini. Namun dengan vitamin-vitamin satu, kemudian yang kedua tetap harus, jadi gini, isolasi itu jangan terpaku dengan kata-kata isolasinya. Jadi kalau isolasi itu kayaknya itu harus tertutup rapat di suatu ruangan, nggak bisa kemana-mana. Ya ini yang harus dirubah. Isolasi itu maksudnya itu terisolasi, tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya Bu siapa tadi namanya? Ibu Ida. Bu Ida misalnya, dia isolasi, dia di rumahnya misalnya, dia ada kamar tersendiri. Saat misalnya pagi, misalnya jam 10, kalau bisa itu caring. Nah itu juga untuk apa? Untuk merangsang tubuh kita, untuk meningkatkan imun tubuh kita dengan kita terkena sinar matahari. Ya, kemudian yang ketiga selain itu, selain vitamin, kemudian caring ya, kalau kata orang ini kan caring. Yang ketiga harus ini, bagaimana cara kita ya, kita harus happy ya, happy. Pikiran kita itu ya, psikis kita itu harus betul-betul happy, jangan sampai terlalu mikir aduh aku kena COVID dan sebagainya. Jangan. Karena sekali lagi saya sampaikan, kalau kita terlalu takutan maka 50% kesehatan kita akan terganggu. Ya. Bagaimana untuk meningkatkan penciuman? Bisa dilatih mungkin dengan membau minyak kayu putih, dilatih seperti itu. Tapi ya jangan terus minyak kayu putihnya langsung cairannya langsung dimasukkan, itu jangan. Ya pelan-pelan dilatih pelan-pelan dilatih, karena bukan hanya itu saja. Tadi ya sudah saya sampaikan, tetap ada vitamin, kemudian caring dan sebagainya. Dan harus happy. Bagaimana kita karena kalau kita happy maka hormon endorfin kita akan meningkat. Kalau hormon endorfin kita meningkat, maka daya tahan tubuh kita juga akan meningkat. Sehingga gejala-gejala tadi yang muncul pasti berangsur-angsur akan hilang. Nah, kapan hilangnya? Itu bermacam-macam. Ada teman saya itu 5 hari sudah kembali penciumannya. Jadi macam-macam memang, tergantung imun tubuh seseorang tersebut. Terima kasih. Terima kasih dokter yang sudah menyempatkan waktunya bisa berbagi informasi dan sekaligus bisa memberikan jawaban hasil pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Athaillah selaku Kabid Cegah Dinkes. Dan di program Tanya Dok ini yang hadir setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 2 siang, tentunya dengan informasi dan juga cara penanganan seputar COVID-19 yang akurat bersama dokter-dokter terpercaya, salah satunya adalah Dr. M. Athaillah. Dan terima kasih
bagi sahabat Suara Sidoarjo yang sudah berkesempatan untuk bisa hadir dan join bersama kami di program Tanya Dok ini. Solusi sehat COVID-19 hanya di program Tanya Dok bersama saya Mega Laksana Putri, dan disiarkan juga di live YouTube LPPL Suara Sidoarjo Live. Dan selamat siang dan sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten